Hari ini ada pelatihan yang disebut pelatihan keterampilan sosial. Saya ingin membagikan beberapa hal dari pelatihan itu kepada kalian. Apa itu pelatihan keterampilan sosial? Ini adalah pelatihan untuk meningkatkan keterampilan sosial. Banyak dari kita memiliki fobia sosial. Apa itu fobia sosial? Kita takut pergi ke acara besar. Apa yang harus dipakai, bagaimana cara makan, bagaimana orang akan memandang kita, selalu membuat kita khawatir. Kita merasa tidak nyaman berbicara dengan orang asing. Ketika kita berdiri di ruang kelas besar untuk mengikuti kelas, kita merasa gelisah dan tegang. Ketika kita harus memberikan presentasi, tangan dan kaki kita gemetar, kata-kata kita tersangkut. Ketika kita berbicara di depan orang, kita tidak dapat berbicara dengan baik. Kita menjadi gelisah. Kita menyebutnya fobia sosial. Saya sebelumnya telah membuat video tentang gangguan kecemasan sosial. Gangguan kecemasan sosial ini sebenarnya membutuhkan pelatihan keterampilan sosial. Pelatihan keterampilan sosial dan pengobatan juga diperlukan. Saya ingin membahas beberapa hal tentang pelatihan keterampilan sosial. Hal pertama adalah bersikap tegas. Apa arti tegas? Asertif berarti Anda tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di pikiran Anda, emosi Anda, perasaan Anda, atau kebutuhan Anda kepada orang lain yang ingin Anda sampaikan. Kegagalan untuk mengungkapkan hal-hal seperti kebutuhan, emosi, perasaan, dan pikiran ini adalah masalah Anda. Anda harus belajar untuk mengekspresikannya atau mengungkapkannya. Inilah yang disebut menjadi asertif. Ada juga komunikasi lain yang disebut komunikasi pasif. Misalnya, seseorang meminta Anda melakukan sesuatu atau Anda merasa akan lebih baik jika pekerjaan itu dilakukan. Anda berharap orang lain melakukannya, tetapi Anda tidak mengatakannya secara langsung, melainkan mencoba menyampaikannya dengan cara lain, seperti berharap seseorang akan membantu Anda atau melakukan sesuatu untuk Anda. Ini disebut komunikasi pasif. Apa yang terjadi jika Anda melakukan hal seperti ini? Perasaan di dalam hati Anda tidak terungkap. Namun, kegelisahan di dalam hati Anda justru semakin bertambah, itu terbukti. Karena Anda tidak bisa mengungkapkannya dengan baik. Anda tidak bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Mungkin orang lain juga tidak memahaminya. Maka dari itu, kami katakan bahwa komunikasi harus aktif dan terbuka. Anda harus bisa mengungkapkan perasaan Anda dengan baik tanpa menyakiti atau melukai orang lain. Itu bisa terjadi dengan atasan Anda, dengan istri Anda, dengan anggota keluarga manapun, atau dengan teman Anda. Misalnya, teman-teman Anda mengajak pergi ke suatu tempat. Anda merasa tidak ingin pergi ke tempat itu. Jika Anda merasa tidak masalah mengikuti pendapat teman-teman dan Anda tidak keberatan, itu tidak masalah. Jika Anda merasa puas dengan itu, maka tidak ada masalah. Tapi jika Anda sebenarnya tidak ingin pergi, namun tetap ikut, perasaan tidak nyaman Anda bisa bertambah. Cobalah sampaikan pendapat Anda dengan baik. Lihat saja setelah Anda menyampaikan pendapat Anda, mungkin saja pendapat Anda yang diterima. Cara Anda menyampaikannya, itulah yang penting. Jika Anda tidak bisa menyampaikannya dengan baik, itu adalah kegagalan Anda. Latihan untuk saling menyampaikan seperti ini. Teruslah berlatih seperti ini. Nanti, pada waktunya, Anda akan melihat bahwa Anda bisa mengungkapkan diri dengan baik. Anda bisa menyampaikan pendapat, pandangan, dan opini Anda dengan jelas. Sangat penting untuk menggunakan kata "saya". Misalnya, saya berpikir seperti ini, saya ingin mengatakan seperti ini, atau saya ingin menyampaikan bahwa maksudnya bukan seperti itu. Jika Anda bisa menyampaikannya dengan cara seperti ini, hasilnya akan lebih baik dalam beberapa hal. Perilaku Anda akan memberi Anda cap tertentu. Misalnya, dia sangat pemarah. Dia suka bicara dengan nada sombong. Dia tidak bisa mengungkapkan diri dengan baik. Perilaku seperti ini sebaiknya kita hindari. Misalnya, seseorang mengatakan sesuatu kepada Anda yang membuat Anda sangat marah atau Anda sama sekali tidak bisa menerimanya. Jika saat itu Anda berkata kepadanya, bagaimana bisa Anda berpikir seperti itu? Bagaimana Anda bisa melakukan hal seperti itu? Jika Anda berbicara seperti ini, maka Anda sendiri yang akan disalahkan, bahwa Anda marah seperti itu, Anda berbicara seperti itu, dan orang akan menilai Anda. Tapi jika Anda berkata, menurut saya, jika dilakukan dengan cara yang Anda pikirkan, mungkin hasilnya tidak akan sebaik itu. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berbicara seperti ini, maka orang tersebut akan mendengarkan apa yang Anda katakan. Dia tidak akan menuduh Anda atau mengatakan bahwa Anda pemarah atau mengekspresikan diri dengan cara seperti itu. Dia tidak akan berkata bahwa Anda berbicara seperti itu, atau kepribadian Anda seperti itu. Dia akan berkata, baiklah. Jadi, inti dari komunikasi Anda adalah harus asertif, Anda harus bisa mengungkapkan pendapat Anda sendiri. Itu adalah hal pertama. Hal kedua dalam pelatihan keterampilan sosial adalah komunikasi nonverbal. Apa itu komunikasi nonverbal? Jadi, selain apa yang Anda ucapkan secara lisan, ada juga bahasa tubuh. Bahasa tubuh sangat penting. Misalnya, ketika Anda berkenalan dengan seseorang, cobalah untuk tersenyum sedikit saat memperkenalkan diri. Jika Anda memperkenalkan diri dengan wajah tegang dan terlihat gugup, itu tidak akan terlihat baik. Anda harus bisa tersenyum sedikit. Tapi senyuman itu juga tidak boleh terlalu berlebihan atau terlihat dibuat-buat. Anda akan mengetahuinya seiring dengan latihan.
Lama-kelamaan, Anda akan bisa tersenyum secara alami. Ketika Anda berkenalan dengan seseorang, setelah perkenalan, jika Anda hanya duduk diam saja, itu juga tidak baik. Jangan mencoba menyembunyikan diri. Setelah berkenalan, jika Anda malah sibuk dengan ponsel atau langsung membaca koran, itu juga tidak tepat. Itu tidak akan membuat suasana menjadi akrab, jadi jangan lakukan hal-hal seperti itu. Jangan berusaha menyembunyikan diri, cobalah untuk sedikit lebih terbuka. Untuk itu, Anda bisa mulai dengan percakapan ringan. Misalnya menanyakan, rumah Anda di mana? Oh, Anda datang dari jauh ya? Atau, Anda kerja di mana? Apa pekerjaan Anda? Begitu saja, santai. Bagaimana Anda bisa bekerja di kantor yang jauh seperti itu? Bagaimana Anda pergi dari rumah ke kantor? Anda juga bisa membicarakan tentang masa kerja Anda. Misalnya, hari ini panas sekali ya, atau sepertinya hari ini akan hujan, ya? Setelah itu, Anda juga bisa menceritakan sedikit tentang diri Anda. Jangan hanya mendengarkan cerita orang lain saja, sesekali ceritakan juga tentang diri Anda. Harus ada keseimbangan antara berbicara tentang diri sendiri dan mendengarkan orang lain. Dan Anda juga harus menjadi pendengar yang baik. Ketika orang lain sedang berbicara, jangan memotong pembicaraan mereka atau berusaha menonjolkan diri sendiri. Jika dokter menyarankan Anda untuk menceritakan tentang diri sendiri, saat orang lain berbicara, dengarkanlah dengan penuh perhatian. Saat mendengarkan, sesekali anggukan kepala Anda, dan Anda juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil jika ada yang tidak Anda mengerti. Seperti, oh, bagian ini maksudnya begitu ya? Atau, itu seperti apa? Atau, benda itu apa? Dengan bertanya seperti itu, orang tersebut akan merasa Anda benar-benar tertarik dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Banyak orang yang memiliki fobia sosial merasa takut untuk bertanya, baik itu di kelas maupun di tempat lain. Kalau kamu bertanya, kamu akan merasa tekanan di pikiranmu juga berkurang. Obrolan pun jadi bertambah. Orang itu juga jadi tertarik padamu karena dia merasa, oh, dia mendengarkan dan ingin memahami apa yang aku katakan. Dia bahkan bertanya lagi padaku, jadi dia pasti merasa cemas. Saat ujian, kita sering duduk seperti ini. Duduk di depan guru ujian atau di depan papan tulis dengan cara seperti ini sebenarnya. Secara otomatis, saat tegang orang akan duduk seperti ini. Atau bagi yang punya fobia sosial, mereka akan duduk seperti ini dengan tingkat yang lebih tinggi. Tapi guru atau pemuji kamu tidak ingin kamu seperti itu, mereka ingin kamu menjadi orang yang percaya diri. Saat kamu duduk di kursi, duduklah dengan leher, punggung, dan kepala tegak. Itu hal pertama. Saat kamu duduk di kursi dan berbicara dengan orang lain, belajarlah untuk berbicara sambil menatap mata lawan bicara. Tapi menatap mata juga harus dengan cara yang tidak mengancam, kita sebut sebagai kontak mata yang tidak mengintimidasi. Jangan menatap mata dengan cara yang membuat lawan bicara merasa tidak nyaman. Berbagai penelitian menyebutkan, selama percakapan, sekitar 60% waktu sebaiknya melakukan kontak mata. Dengan begitu, komunikasi akan lebih efektif. Saat berbicara, usahakan duduk berhadapan. Jangan sampai posisi tangan dan kaki kamu terlihat seperti ingin kabur dari situasi itu. Misalnya, kaki mengarah ke tempat lain, tangan bergerak kemana-mana saat berbicara. Itu adalah bahasa tubuh tertentu. Jika lawan bicara melihat seperti itu, mereka juga akan merasa tidak nyaman, merasa kamu tidak nyaman atau tidak ingin berbicara, atau kamu terlihat sangat kurang percaya diri. Kalau kamu duduk dengan posisi tubuh, tangan, dan kaki sejajar dengan lawan bicara, lalu berbicara, kamu akan merasa lebih percaya diri. Penampilanmu juga akan terlihat lebih baik. Dan yang paling penting, ada beberapa kebiasaan yang harus kamu tinggalkan. Misalnya, saat berbicara atau meminta sesuatu, atau ingin mengungkapkan perasaan, kamu malah menggaruk kepala. Atau saat berbicara, kamu menyentuh hidung. Kebiasaan-kebiasaan ini benar-benar merusak kepercayaan dirimu. Kebiasaan ini membuat orang di sekitarmu menganggap kamu orang yang sangat canggung. Jangan lakukan hal-hal seperti itu. Sampaikan keinginanmu dengan tegas dan jelas. Jika kamu tidak bisa menyampaikan keinginanmu dengan baik kepada bawahan, kolega, atau siapapun, itu menandakan kurangnya kepercayaan diri. Orang lain pun akan merasa permintaanmu tidak masuk akal, atau kamu sendiri tidak bisa menunjukkan betapa pentingnya hal itu. Di situ, untuk menyampaikan maksudmu, kamu harus memperbaiki komunikasi nonverbal, yaitu bahasa tubuhmu. Selain itu, kamu juga harus belajar menerima pujian. Kalau ada yang memuji kamu, jangan sampai kamu jadi malu berlebihan. Kalau kamu seperti itu, orang akan melihat kamu kurang percaya diri. Kalau dipuji, terimalah dengan senyum dan ucapkan terima kasih, dan belajarlah juga memuji orang lain. Kepada orang-orang yang punya sifat buruk, cobalah untuk tidak mencari-cari kekurangan orang lain, dan usahakan untuk mengambil sifat-sifat baik mereka. Belajarlah memuji orang lain seperti kamu memuji diri sendiri. Jika seseorang memuji kamu, terimalah pujian itu dengan senyum dan kerendahan hati. Jadi, cara-cara yang saya sebutkan tadi adalah bagian dari komunikasi nonverbal, yaitu selain berbicara secara lisan. Dengan menggunakan bahasa tubuh ini, Anda bisa meningkatkan keterampilan sosial Anda.
Mendengarkan secara aktif sangat penting. Mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian dan hati. Ini juga merupakan salah satu bentuk ekspresi keterampilan sosial Anda. Banyak orang mengalami fobia menerima telepon. Misalnya ketika bos menelepon, mereka bingung harus berkata apa, apakah harus diangkat atau tidak, dan apa yang harus dikatakan begitu telepon diangkat. Mulai merasa gugup, kata-kata jadi tidak teratur saat berbicara. Bahkan dada mulai berdebar-debar dan keringat pun keluar. Biasanya, telepon seperti ini datang dari atasan yang sangat tinggi atau bos langsung Anda yang sering menelepon. Setiap kali Anda mengalami masalah ini, siapa yang menelepon, pertanyaan apa saja yang mungkin akan diajukan, dan seperti apa seharusnya pendekatan Anda terhadap mereka. Bagaimana Anda akan menunjukkan rasa hormat kepada mereka? Pikirkan hal-hal ini terlebih dahulu. Ini yang kita sebut reappraisal, yaitu Anda sudah memiliki gambaran tentang situasinya sebelumnya. Apa yang akan dia katakan, topik apa yang akan dibahas, apa yang akan saya katakan, jika Anda sudah menyiapkan ini sebelumnya, setengah dari rasa cemas Anda akan berkurang. Kecemasan terkait hal ini akan jauh lebih sedikit. Dan satu hal penting lagi adalah melakukan role play. Apa itu role play? Jika Anda merasa sangat takut terhadap seseorang karena Anda cemas tentang ujian, maka Anda bisa melakukan role play dengan pasangan atau beberapa teman yang belajar bersama Anda, atau yang juga sedang mempersiapkan diri untuk ujian kerja. Jadikan salah satu dari mereka sebagai guru, dan Anda menjadi murid, atau jadikan seseorang sebagai penguji, dan Anda menjadi peserta ujian atau pencari kerja yang datang untuk ujian. Mereka akan terus-menerus mengajukan pertanyaan kepada Anda, dan Anda akan terus-menerus menjawab. Semakin sering Anda berlatih dan melakukan rehearsal seperti ini, semakin baik. Dengan melakukan role play seperti ini, Anda akan melihat bahwa ketakutan-ketakutan tersebut mulai berkurang. Misalnya, jika Anda merasa sangat takut menerima telepon dari seseorang, maka lakukan role play di mana Anda menerima telepon dari orang tersebut berulang kali. Seseorang akan melakukan role play dan Anda akan terus-menerus menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Lama-kelamaan, Anda akan merasa hal-hal seperti ini menjadi sangat biasa. Pada akhirnya, Anda akan melihat bahwa cara ini membantu Anda mengatasi ketakutan sosial. Dan intinya adalah, dalam pekerjaan atau situasi apapun yang paling membuat Anda takut. Doronglah diri Anda ke dalam situasi tersebut, terus dorong, dan perlahan-lahan hadapilah. Sedikit demi sedikit, Anda akan mulai melihat bahwa rasa canggung Anda mulai berkurang. Jika Anda tidak bisa mengalahkan rasa takut dan terus-menerus mengurung diri di dalam rumah, maka masalah Anda tidak akan pernah membaik. Cobalah keluar, mungkin 1 atau 2 hari Anda akan mengalami situasi yang tidak menyenangkan, tetapi ketika Anda belajar menghadapi situasi buruk itu, saat itulah Anda akan melihat bahwa kepercayaan diri Anda melonjak, Anda akan merasa, ya, saya bisa, saya mampu, dan jika saya mencoba, saya pasti bisa. Itu saja, tidak ada yang lain. Jadi, pelatihan keterampilan sosial, hari ini saya sudah membahas intinya. Banyak orang bertanya bagaimana cara melatih keterampilan sosial, saya sudah jelaskan hal-hal dasarnya. Inilah dasarnya, pegang prinsip-prinsip ini dan teruslah berlatih berulang kali. Jadikan ini sebagai mantra utama Anda. Anda akan melihat bahwa keterampilan sosial Anda meningkat. Baik saat wawancara kerja, saat harus presentasi, berbicara dengan orang lain, bahkan saat berbicara dengan pacar, pada awalnya Anda mungkin merasa sangat canggung. Namun, dari semua pengalaman itu, Anda akan melihat bahwa perlahan-lahan Anda bisa memperbaiki diri. Semoga sukses untuk semuanya, semoga Anda selalu sehat. Terima kasih.